Halo, ketemu lagi dengan Alvan Digital Marketer di sini, founder and CEO dari SkyUp Digital. Oke, mau bahas apa kita untuk video kali ini ya. Jadi mungkin video kali ini ya, ini akan cukup panjang kayak gitu. Mungkin teman-teman yang mau menyimak ya, bisa sediakan camilannya dulu, monggo silakan kayak gitu. Atau mungkin yang nonton ini pas buka atau sahur, monggo silakan disambi aja, nggak masalah kayak gitu. Nah, jadi mungkin pembahasannya ya untuk video kali ini ya, ini nggak terlalu teknis ya. Jadi mungkin yang sebelum-sebelumnya video aku itu cukup teknis ya, mungkin pembahasan terkait gimana caranya menjalankan TikTok Ads ya, Meta Ads, CPAS, atau mungkin e-commerce dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, jadi untuk video kali ini mungkin lebih ke arah fundamental kayak gitu. Dan ya ini sebenarnya nggak bisa disepelekan kayak gitu, karena sebagus apapun kalian ya secara teknis, kalau misalkan nggak paham secara fundamentalnya ya atau basic di balik tools yang kalian gunakan, ya itu sama aja nothing gitu. Kurang bagus juga. Nah, oke, jadi di sini pembahasannya itu lebih ke ini ya. Di sini aku udah nampilin slide ya, jadi supaya teman-teman juga, Bapak Ibu mungkin ya, para brand owner, business owner itu bisa lebih mudah gitu ya dalam memahami gitu. Nah, jadi yang akan kita bahas nanti topiknya seputar ini. Jadi bulan Ramadan ya, sekarang lagi bulan Ramadan ya, lagi bulan puasa gitu, kok penjualan turun. Nah, ini banyak banget yang dialamin gitu oleh brand owner, business owner yang sedang berjualan di online ya, khususnya itu di TikTok kayak gitu. Nah, jadi mari kita bahas. Nah, jadi supaya bisa lebih gampang dimengerti gitu ya. Nah, aku akan mulai dengan study case gitu ya, dari brand skincare ya. Karena di SkyUp Digital itu juga cukup banyak gitu ya brand skincare yang kami bantu, kami handle ya. Oleh karena itu mungkin aku di sini bakal ngebahas tadi case-nya itu lebih ke brand skincare kayak gitu. Nah, cuman nanti mungkin akan aku sensor ya untuk brandnya gitu, nama brandnya aku sensor karena konfidensial kayak gitu ya. Karena klien yang kami handle itu ada kontrak rahasianya, kami nggak bisa beberkan gitu ya keluar. Jadi nanti untuk nama brand atau identitas terkait brandnya kami sensor gitu ya. Nah, namun untuk data-data yang ada nanti ini buat teman-teman ya, bisa belajar di sini, serap ilmunya, dan mungkin nanti bisa teman-teman terapkan ya, Bapak Ibu terapkan di brand atau bisnis Bapak Ibu di TikTok maupun di yang lain kayak gitu. Nah, jadi ini cukup daging banget sebenarnya materinya. Oleh karena itu jangan di skip ya, jangan di skip videonya, tonton sampai habis ya, biar nggak gagal paham, biar nggak salah paham ya. Dan juga aku mohon bantuannya juga ya, tolong dibantu subscribe yang belum subscribe, karena aku lihat di analisa datanya di YouTube ini itu masih banyak banget gitu yang belum subscribe ya. Dan juga tolong kalau misalkan teman-teman suka ya sama video-video edukasi kayak gini, tolong dibantu juga klik tombol like-nya ya, gratis kok ya, tolong dibantu supaya algoritmanya ini bisa disundul gitu, naik ya. Dan juga share ke teman-temannya yang sesama pebisnis atau sesama brand owner gitu ya, supaya sama-sama paham gitu. Atau mungkin teman-teman juga yang mungkin ya ada pertanyaan, bingung mau tanya ke siapa, tanya di kolom komentar aja, gak masalah gitu, seputar digital marketing ya, TikTok Ads, Meta Ads, ataupun ya seputar inilah gitu. Jadi jangan sungkan, langsung komen aja gitu, mau tanya apapun, insya Allah kalau misalkan ada waktu bakalan aku jawab kayak gitu. Nah, study case brand skincare. Jadi kita bakalan masuk langsung ke ininya ya. Kita bakalan masuk langsung ke dashboard aja, study case brand skincare. Fenomenanya seperti apa gitu ya. Nah, jadi di sini aku udah menyiapkan ya 3 brand skincare ya yang akan aku tunjukin gitu ya dari segi dashboard. Nah, jadi rata-rata ya beberapa brand skincare yang kita pegang itu cukup apa ya, ada penurunan di situ ya.
terutama transisi dari Februari ke Maret gitu ya, dari sebelum puasa ke memasuki bulan puasa kayak gitu. Nah, jadi di sini ini anggap aja brand skincare A ya. Nah, ini kita lihat dari ROAS ya. Ini udah aku filter ya di tanggalnya. Ini Februari tanggal 16 sampai tanggal 28 dan aku compare, aku bandingkan dengan bulan Maret ya, tanggal 1 sampai tanggal 13. Jadi aku compare 13 hari gitu ya. Jadi supaya balance lah. Karena sekarang aku record video ini tanggal 13, jadi supaya perbandingannya itu sama harinya gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat ya di sini, ini ada atas dan bawah ya dari datanya. Ini ada yang di atas, ada yang di bawah ya. Maksudnya gimana Mas? Nah, jadi ini adalah data komparasi gitu ya, dari durasi tanggal ya yang udah tadi aku filter di sini gitu ya, aku short maksudnya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ya. Jadi ini brand skincare A ya. Ini ROAS-nya di bulan Februari ini cukup bagus ya, di 20-an, 30-an bahkan ada kayak gitu. Nah, kalau misalkan secara akumulasi ya itu di 16 ya, 16,97 gitu ya untuk ROAS yang didapat di periode Februari, akhir Februari gitu ya, 2 minggu akhir Februari gitu. Nah, memasuki bulan Maret ya, which is itu adalah bulan puasa ya. Nah, ini mulai turun ya. Jadi di sini kelihatan banget ya, ini yang atas Februari, yang bawah Maret ya. Nah, ini terlihat cukup adanya penurunan yang lumayan signifikan ya. Yang lumayan signifikan. Nah, termasuk juga ini. Secara akumulasi ROAS-nya itu cukup mengalami penurunan yang lumayan signifikan kalau menurut aku ya. Nah, kenapa Mas kok bisa seperti itu? Nah, banyak nih. Kalau misalkan kita lihat dari matriks atau data yang lain juga, di sini tertera juga gitu ya untuk CPM, cost per mile ya, biaya setiap 1000 tayangan juga di sini makin mahal guys ya. Makin mahal di sini. Jadi ini yang sebelumnya di bulan Februari 12 ribuan gitu ya untuk setiap 1000 tayangannya. Di bulan Maret ya, 2 minggu awal bulan Maret itu CPM-nya, cost per mile-nya itu di 16.295 gitu. Jadi cukup lumayan mahal ya dibandingkan di periode sebelumnya kayak gitu. Nah, termasuk juga matriks-matriks yang lain seperti itu ya. Nah, di sini cost per kliknya, biaya setiap kliknya juga lebih mahal ya dibandingkan dengan periode sebelumnya. Tentu cost per purchase-nya, biaya setiap pembeliannya itu lebih mahal ya, dari 4.000 naik jadi 6.900 ya, mau 7.000 ya, anggap aja nih udah 7.000 ya, kurang sekian rupiah gitu. Jadi lumayan cukup banyak ya kenaikannya untuk cost per purchase-nya, which is ini makin mahal ya. Nah, jadi tapi di sini sedang CTR-nya, kalau kita lihat ya dari CTR ya, click through rate-nya ya, jadi persentase orang yang klik dan masuk ke dalam TikTok Shop-nya gitu atau ke landing page-nya ya, kalau misalkan pakai landing page itu sebenarnya bagus gitu ya, mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya, dibandingkan Februari akhir gitu ya. Nah, yang sebelumnya itu 3,34% jadi 3,45% ya, CTR naik. Itu mengindikasikan lebih banyak orang yang masuk ke dalam TikTok Shop gitu ya, lebih banyak orang yang ngeklik konten kita atau iklan kita kayak gitu. Nah, tapi kenapa Mas kok bisa orang banyak yang ngeklik ya, orang banyak masuk ke TikTok Shop tapi penjualan kok turun gitu ya, ROAS kok turun, kenapa? CPC makin mahal, CPM makin mahal, kenapa? Ya, nanti ya itu aku akan jelaskan kenapa nih kok ada penurunan seperti ini, yang sebelumnya biasa-biasa aja ya, aman-aman aja gitu, ROAS-nya bagus-bagus aja kok turun nih, kenapa gitu. Nah, jadi ini ya, ini brand skincare A, jadi garis kesimpulannya adalah mengalami penurunan kayak gitu ya. Nah, kita lihat ke brand skincare B ya. Brand skincare B ya, kita lihat yang paling bawah aja, yang paling bawah sini ya, paling bawah aja supaya lebih gampang lihatnya.
karena tetap aja nanti diakumulasi di paling bawah gitu ya, di total dari campaign yang berjalan semuanya kayak gitu. Nah, jadi ini sama ya, aku compare tanggalnya, durasi tanggalnya ya, bulan Februari dan juga bulan Maret sama seperti yang tadi ya. Nah, cuman ya ini cukup terlihat mencolok banget untuk apa namanya, penurunannya kayak gitu ya. ROAS-nya dari 56 ke 36, 42 ke 30 kayak gitu. Ini juga secara akumulasi dari 34 ROAS-nya turun jadi 27 kayak gitu. Nah, terus juga di sini, nah CPM juga sama nih, CPM-nya naik, cost per mile-nya naik gitu ya. Biaya setiap 1000 tayangannya naik gitu. Yang awalnya 1000 tayangan kita bayarnya ke TikTok itu 11.000 ya. Nah, di periode awal Maret yang bulan puasa awal-awal itu kita bayar ke TikToknya itu di 14.242 gitu. Cost per kliknya, biaya setiap kliknya itu naik ya. Nah, makin mahal ya, indikasinya makin mahal, cost per purchase-nya juga makin mahal. Walaupun ya bisa dibilang masih murah ya, 4.000 setiap pembelian gitu, 4.700 ya 5.000 lah gitu. Tapi ini adanya kenaikan gitu, ini kurang bagus sebenarnya. Kita kan maunya itu selalu mengalami penurunan gitu kan. Kita harusnya dapat cost per purchase yang lebih murah gitu kan ya. Nah, cuman kita walaupun naik turun itu tetap harus kita sesuaikan sama margin profitnya berapa gitu ya. Jadi kalau misalkan ya masih untung, masih profit ya terusin aja, gak masalah gitu, nggak perlu di stop juga. Nah, kalau di kasusnya ini ya, secara CTR memang di sini turun ya, secara CTR turun. Nah, makanya dari sini kita improve ya dari segi kontennya ya, itu supaya paling nggak dia CTR-nya itu lebih bagus dari yang sebelumnya gitu ya, click through rate-nya itu lebih bagus dari sebelumnya. Kenapa? Karena supaya probabilitas orang masuk ke dalam TikTok Shop ya, berkunjung ke toko kita itu lebih besar gitu. Orang yang masuk ke dalam toko kita lebih besar ya, pasti kemungkinan orang untuk membeli itu juga lebih besar seperti itu. Nah, jadi CTR itu penting untuk kita tingkatkan kayak gitu. Nah, supaya apa Mas ditingkatkan ya, supaya nanti nilai ROAS-nya juga dia naik gitu. Semakin banyak yang beli ya, dia pasti ROAS-nya dia naik gitu ya. Dan juga secara cost per purchase dia CTR oke ya, cost per purchase harapannya dia bisa lebih turun seperti itu. Oke, nah purchase rate-nya sebenarnya naik ya, cuman kalau secara ROAS masih kurang puas kayak gitu. Kenapa naik di situ? Karena juga di sini average order value-nya dia naik ya, walaupun nggak banyak gitu. Nah, jadi kesimpulannya kalau misalkan kita lihat dari beberapa metrik di sini, brand skincare B ini juga mengalami penurunan kayak gitu. Nah, jadi kita lihat juga ya, nggak cuma 2, tapi kita bandingkan juga dari 3 ya brand skincare ya. Ini ada brand skincare T, anggap aja dengan durasi tanggal yang sama ya, Februari akhir dengan Maret awal. Nah, kita lihat di sini ya. Kalau secara ROAS jangan dilakukan lagi guys ya. Secara ROAS yang dilakukan lagi, yang awalnya tadi cuman dari 1 digit gitu ya, kita coba naikkan ke 2 digit gitu, bahkan bisa ke puluhan gitu ya ROAS-nya, dengan proses pastinya kayak gitu ya. Bang, apa ada bang yang dia langsung melejit naik? Ada juga ya, itu tergantung faktornya banyak gitu ya, tergantung ya, banyak lah gitu. Cuman kita bantu dari segi strategi ya, dari segi basicnya ya, dari fundamentalnya itu juga kita bantu, gak hanya cuma setting-setting iklan gitu ya. Kalau cuma setting-setting iklan gitu ya, itu semua agensi bisa gitu, karena value yang kita berikan juga selain dari ya hal teknis, kita juga mau provide sebagai apa ya, konsultannya lah ibaratnya kayak gitu, yang kita provide juga dari segi strategi dan juga dari hal-hal basic dan fundamental di baliknya kayak gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ya, kita bisa lihat di sini ada ROAS-nya juga lumayan turun ya. Kalau misalkan kita lihat dari nilai ROAS-nya ini cukup turun yang lumayan signifikan ya. Jadi dari 81,57 ya turun menjadi 59,95 gitu. Kalau misalkan dilihat dari nilai ROAS-nya ya di sini, ini lumayan, sebenarnya lumayan besar ya penurunannya gitu, dari 81,57
turun ke 59,95 gitu. Dari 58 ada yang turun ke 55, 40 ke 36. Jadi semua campaign rata-rata di sini turun gitu ya. Nah, jadi ini akumulasinya juga turun di sini. Ya, seperti itu ya. Dan kita bisa lihat juga CPM-nya ini naik ya, cost per mile, biaya setiap 1000 tayangannya naik. Kenapa? Karena juga ya itu banyak lah faktornya. Kalau nanti aku jelaskan mungkin di akhir ya. Nah, terus di sini CPC-nya juga dia ada kenaikan ya, walaupun ya nggak terlalu banyak ya, tapi ya kenaikan gitu. Jadi biaya setiap kliknya lebih mahal ya dibandingkan periode sebelumnya. Terus di sini ada cost per purchase-nya, tentu dia lebih mahal juga. Nah, walaupun sebenarnya secara CTR naik gitu ya, secara click through rate naik gitu ya. Nah, purchase rate-nya di sini turun gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita ya lihat ya dari semua matrix di sini atau data di sini, ini menunjukkan ya penurunan kayak gitu. Nah, jadi ketika kita lihat dari beberapa brand skincare yang sedang berjalan, kita coba compare ya. Di situ semuanya itu menunjukkan fenomena adanya penurunan. Kenapa? Kenapa? Gitu. Nah, kenapa lah kok turun nih? Apa yang perlu diperbaikin? Apa yang faktor yang menyebabkan kenapa beberapa brand skincare ini itu mengalami penurunan gitu ya? Ini kenapa guys ya? Ini kenapa guys ya? Ada fenomena apa sebenarnya di sini ya? Nah, jadi yang tadi aku bicarakan ya, kenapa 3 brand skincare ya, 3 brand skincare yang udah kita bahas tadi itu kok rata-rata mengalami penurunan. Itu kenapa ya? Ini ada apa gitu? Ada fenomena apa di sini? Nah, di sini yang teman-teman harus tahu gitu ya, karena untuk menjalankan iklan ya itu nggak cuma utak-atik dashboard doang gitu ya, cuman dibalik itu ya, tapi dibalik itu teman-teman juga harus tahu gitu ya apa yang sebenarnya sedang terjadi seperti itu. Nah, jadi di sini ya ini teori yang aku buat gitu ya. Kalau misalkan ada yang kurang pas atau misalkan teman-teman mau nyanggah, boleh langsung komen aja di kolom komentar, nggak masalah. Jadi gini guys ya, jadi ad spend atau budget iklan yang di spending gitu, itu sama dengan market share ya, atau pembagian market yang diperebutkan gitu ya, oleh brand-brand atau oleh bisnis-bisnis yang ada di TikTok kayak gitu. Nah, jadi market share ini atau pembagian market ini itu hubungannya sama jangkauan ya, reach gitu ya, jangkauan ya, sama audiens yang dijangkau, target market yang udah dikuasai seperti itu. Nah, ini supaya lebih gampang aja ya teman-teman mengerti. Di sini aku ilustrasikan seperti ada lingkaran yang dibagi-bagi gitu. Ada yang besar, ada yang kecil, ya, ada yang sedengan gitu. Nah, itu sesuai ya dengan ad spend atau budget iklan yang dikeluarkan seperti itu. Nah, jadi potongan-potongan lingkaran itu adalah market share atau pembagian market gitu ya. Nah, anggap aja ini dari 5 ini ya, 5 pembagian lingkaran ini ya, itu adalah sesama brand skincare kayak gitu. Nah, jadi brand skincare ini pasti kan budget iklannya beda-beda gitu ya. Ada yang dia cuma ngeluarin 10 juta ya, dia dapatnya bagiannya kecil gitu, karena ya jangkauannya dia kecil ya. Ada yang dia spending ya lumayan lah ya, 70 juta gitu. Lebih besar daripada yang 10 juta. Ada yang 150 juta, ada yang 500 juta, bahkan ada yang 1 miliar, bahkan lebih. Itu ada ya. Itu ada di TikTok gitu. Bukan hanya di TikTok sebenarnya, di platform lainnya juga ada. Budget iklannya gila-gilaan gitu. Jadi mereka yang punya budget iklan besar ya, pasti dia bisa menjangkau lebih banyak audiens, lebih banyak orang-orang di platform TikTok atau di platform yang lain seperti itu. Nah, jadi fenomena seperti ini ya, itu bisa menyebabkan ya yang brand yang dia itu secara jangkauan itu kurang masif ya, secara budget iklan itu dia kecil ya, secara organik juga dia kurang oke, jarang ya ada FYP misalkan kayak gitu, live streaming juga yang nonton cuma 1-2 ya bakalan kalah gitu ya sama yang dia secara ad spend atau budget iklan itu gede gitu ya. Nah,
Jadi lu Mas, apakah ini nggak bisa diakalin Mas? Nah nanti di akhir ya. Jadi tonton sampai habis, jangan di skip-skip kayak gitu karena ini nanti bakalan terus continue. Oke guys ya, jadi kita coba lihat ya dari data ini sumbernya dari kalodata.com ya. Ini salah satu platform analisa data gitu ya di TikTok. Nah, kita lihat di sini dari sumber pendapatan TikTok ya. Jadi pendapatan TikTok berasal dari berbagai sumber. Yang pertama dari iklan in-app ya. Jadi iklan yang ada di aplikasinya itu sendiri ya 70% ya paling besar. Terus TikTok Shop dan e-commerce-nya itu 20% dan pembelian dalam aplikasi dan tipsnya itu 10% gitu ya. Jadi kayak ya sawer-sawer itu 10% cuman kecil gitu. Yang paling besar adalah 70% itu adalah dari iklan in-app. Jadi dari ads yang kalian keluarin tuh. Itu yang paling besar pendapatan dari platform TikTok seperti itu. Nah, oleh karena itu jadi brand ya bisa diasumsikan brand yang dia mengeluarkan budget iklan lebih besar ya pasti ya dia mendapatkan jatah atau jangkauan yang lebih banyak gitu. Itu pasti lebih lebih menguntungkan untuk mereka gitu. Nah, terus juga di sini ada terkait pertumbuhan TikTok untuk bisnis ya. TikTok for Business, platform periklanan resmi TikTok telah melihat adopsi yang signifikan. Jumlah pengiklan aktif lebih dari 5 juta gitu ya. 5 juta tuh lumayan banyak ya. Ini kan di Indonesia gitu. Lebih dari 5 juta, cukup banyak yang iklan guys. Jadi semakin banyak yang iklan ya, pasti makin banyak yang berebut gitu ya untuk suatu market itu gitu. Misalkan ada satu kue nih. Nah, satu kue kita letakkan di satu ruangan. Nah, dalam ruangan itu makin banyak orangnya yang ingin makan ya pasti makin rebutan kayak gitu ya. Makin sulit gitu. CPM ya makin mahal ya. CPC juga makin mahal. CTR makin turun ya kayak gitulah. Ya, cuman itu nanti di akhir aku akan kasih solusinya gimana caranya supaya itu bisa di-solve gitu ya. Bisa diatasi gitu. Nah, terus ini pertumbuhan pengeluaran iklan year on year-nya 75% ya. Jadi ya pasti semakin kesini itu makin naik ya. Spending orang-orang itu pasti naik kayak gitu. ROI rata-rata kampanye TikTok 2,5 kali. Nah, ini rata-ratanya ya. Nah, jadi semakin kesini ya kita tahu sendirilah. Kita ya nggak menutup mata gitu ya. Bahwa semakin kesini user TikTok tuh makin banyak ya. Orang yang berjualan di TikTok ya makin banyak, brand-brand itu di TikTok makin berhamburan gitu ya, makin banyak lah yang dari dalam negeri maupun yang mungkin impor dari luar kayak gitu ya, makin banyak ya. Pasti persaingan akan berbeda sama TikTok yang dulu gitu ya di 2023, 22, 21 mungkin atau pas COVID gitu ya, itu tentu sangat berbeda ya. Jadi game-nya ya atau permainannya itu juga berbeda ya. Nah, kita perlu menyesuaikan itu ya supaya kita nggak kalah gitu, supaya kita bisa tetap sustain. Nah, loh, bener nggak Mas ya? Bener nggak sih di periode Ramadan ini ya itu kan sebenarnya periode dimana orang tuh banyak yang spending gitu ya. Orang itu persiapan, misalkan skincare, persiapan buat lebaran itu dia merawat diri gitu. Ya, mungkin ya benar gitu ya. Tapi karena banyak faktor sebenarnya, karena persaingan yang makin ketat ya. Karena mungkin juga dari faktor ekonomi di Indo, mungkin bisa juga daya beli orang menurun ya mungkin gitu. Karena ya contoh kemarin ya ada juga yang penundaan PNS gitu ya kan udah resign tapi belum diumumkan kapan mulai bekerja gitu. Itu juga mungkin bisa menjadi faktor ya daya beli orang turun gitu ya. Terus mungkin kemarin juga ada pemecatan sekian ribu karyawan Sritex gitu ya. Nah, itu juga mungkin bisa mempengaruhi gitu ya daya beli orang atau masyarakat di Indonesia kayak gitu. Nah, itu sih. Jadi hal-hal seperti itu yang juga kita harus pertimbangkan nih. Apa yang harus kita lakukan kalau misalkan fenomenanya seperti itu. Ya, ibaratnya sebuah rumah nih ya di dalamnya udah penuh sesek gitu. Apa yang perlu kita lakukan? Apakah kita harus membeli rumah baru ya? Apakah kita harus
mengeluarkan orang-orangnya ya supaya lebih sepi di dalam rumahnya, ataukah yang lain gitu ya. Nanti kita bahas ya. Nah, untuk kita membuktikan ya, kita nggak hanya berasumsi tapi kita lihat dari data dan fakta ya. Aku menggunakan di sini tools kalau data ya. Ini untuk kita bisa melihat ya. Kita bisa melihat terkait sama brand-brand ya di TikTok itu perkembangannya seperti apa sih gitu ya. Nah, jadi ini aku menggunakan tools analisa data ya untuk platform TikTok, namanya kalau data gitu. Nah, buat teman-teman yang juga mungkin ya brand owner, business owner, atau mungkin kalian yang personal ingin riset-riset gitu ya terkait dengan brand yang ada di TikTok, kalian mau intip-intip, kalian mau contek strateginya mungkin ya, mau comot afiliatornya, kalian bisa langsung klik link yang di deskripsi ya untuk kalian bisa daftar di kalau data ya. Kalau misalkan kalian pakai link yang ada di bawah atau misalkan kode yang ada di bawah juga ya, Skype Indonesia kodenya ya, itu kalian bisa dapat nanti potongan berapa ya, 10% atau 15% kalau nggak salah, kalian cek sendiri aja kayak gitu. Nah, jadi di sini aku coba di sini ambil 3 sampel aja gitu untuk brand skincare, karena tadi skincare yang kita bahas. Di sini aku akan ambil 3 brand skincare yang paling besar gitu ya di TikTok secara revenue ya, secara income, pendapatan paling besar gitu. Nah, buat apa Mas ini diambil? Nah, supaya kita bisa tahu nih ya untuk pendapatannya di periode yang tadi. Kita samakan periodenya seperti yang tadi supaya kita tahu perkembangan di brand-brand besar ini seperti apa kayak gitu. Jadi ya kita harus bisa bersikap sebagai brand yang kurang besar gitu ya. Jadi ya kita pakai tools kalau data gitu ya. Yang pertama di sini ada G2G, Glad to Glow ya, .indo ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, tadi kan tanggal berapa tadi? 16 sampai 28 ya Februari. Kita coba di sini Februari dari 16 sampai 28. Ini pendapatannya 31,22 M gitu ya. Jadi lumayan besar ya. Dari kreatornya paling banyak dari afiliator. Jumlah afiliatornya aja 8,53 ribu. Banyak banget nih gitu. Jadi ya cukup besar pendapatannya 31,22 M gitu ya. Itu di periode Februari gitu. Kita coba lihat di awal Maret ya. Nah, ini belum bisa sampai tanggal 13 ya, tanggal 10 aja lah, gak masalah. Nah, dengan durasi waktu mungkin yang lebih pendek, tapi dia pendapatannya jauh lebih besar dibandingkan periode akhir Februari gitu ya. Di sini pendapatannya 49,90 M gitu ya. Jauh lebih besar ya. Nah, kita sebenarnya bisa lihat juga di sini ya. Di sini kita juga bisa lihat dari iklannya dia spend budget berapa kayak gitu. Kita bisa lihat. Cuman kalau misalkan secara grafik aja ini dia udah seperti ini ya. Sudah spike gini ya. Bisa dikatakan juga dia secara budget marketing, entah itu iklan dan lain-lain sebagainya, pasti mengalami kenaikan gitu ya. Itu ya yang bisa kita lihat di sini. Kalau misalkan kalian penasaran, kalian mungkin bisa tuh hitung aja nih untuk budget iklannya ya, untuk ads yang dijalankan spendingnya berapa nih gitu ya. Ini masing-masing aja ini udah berapa gitu, kalau di total bahkan berapa gitu yang dia spending ya di periode ini. Ini tanggal 1 sampai tanggal 10 Maret guys ya, awal bulan ini, awal Ramadan ini gitu. Dia pendapatannya udah 49,90 M gitu. Mungkin bisa lebih banyak ya, mungkin bisa lebih banyak karena mungkin ini datanya kalau data dengan data memang real di TikTok Shop itu ada delay mungkin. Cuman ini bisa kita jadikan gambaran gitu ya, supaya kita ada gambaran. Oke, ini untuk G2G ya. Jadi dari tanggal 16 sampai 28 Februari ke tanggal 1 sampai 10 Maret itu ada kenaikan pendapatan yang cukup signifikan, 30 ke 49 gitu. 20 naik 20 eman ya, itu hanya dalam waktu kurang lebih nggak sampai 2 minggu gitu ya guys. Ya, itu kenaikan 20 eman nggak sampai 2 minggu, luar biasa gitu ya. Nah, kita lihat di brand yang lain. Ini ada Skintific ya, ini sedikit di bawah dari G2G ya. Kita coba lihat dari Februari tanggal 16 sampai 28 sama seperti tadi. Pendapatan 20,14 M ya, 20 miliaran gitu. Wah, gila sih. Nah,
Terus di sini ya sama, paling banyak dari afiliator ya. Nah, kita juga bisa lihat dari segi video ads-nya di sini iklan-iklannya. Ini segini ya dengan durasi tersebut. Ini udah satu video segini ya untuk budget iklannya. Gila sih, gede banget itu untuk budget iklannya ya. Kalau misalkan di total semuanya berapa, kalian bisa hitung sendiri nanti kalau misalkan kalian udah mencoba kalau data gitu ya. Jangan lupa pakai link aku di bawah supaya kalian dapat potongan harga juga gitu, lebih hemat pastinya. Nah, ini periode 16 sampai 28 Februari, akhir Februari ini. Kita coba lihat di awal Maret 1 sampai 10 ya, sampai terakhir ini bisa ditarik itu tanggal 10 ya. Ingat-ingat di sini pendapatannya masih 20,14 M ya. Kita tarik di Maret awal. Ya, 29,31 M gitu, dengan mungkin durasi yang kurang 3 hari ya, tapi dia itu udah naik 9 miliaran gitu ya, mau 10 miliar gitu ya. Jadi ada peningkatan di sini nih. Kalau kita lihat dari grafik ya, secara pendapatan dia ada peningkatan di sini ya. Ini tanggal, nah mulai Maret nih ya, masuk bulan Ramadan dia ada peningkatan di sini. Nah, which is kalau misalkan seperti ini pasti dia ya nggak salah nih, pasti ya aku yakin secara budget marketing, budget spending ya, dia pasti bakalan juga ikut digenjot seperti itu. Ya, ini untuk Skintific ya. Nanti kalian penasaran bisa cek sendiri. Satu lagi mungkin ya, yang lebih di bawahnya ini kurang paham ya. Aku juga kurang familiar sebenarnya dengan brand ini, Gestamtios. Ini kurang paham, tapi pendapatan di coba kita samakan aja dari 16 sampai 28 Februari ya. Nah, ini pendapatannya 9,18 M gitu ya. Nah, terus kita cek nih, awal Maret sampai tanggal 10 12, berapa? 11 M gitu ya. Walaupun nggak terlalu jauh ya. Mungkin ketambahan sekitar berapa tadi? 3 M-an ya, bukan ya lumayan ya 3 M-an ya. Jadi ini pendapatannya 12,11 M di periode awal Maret gitu. Ini kenaikan dari revenue atau pendapatan yang ada, yang tertera di sini gitu. Nah, ini naik lumayan signifikan guys ya. Di sini ini mulai Maret tanggal 1 ya. Naik spike ya, di hari-hari pertama lumayan turun dan ini naik lagi gitu. Cuman di sini ini rata-ratanya mungkin ya bisa lebih tinggi daripada sebelum-sebelumnya kayak gitu. Nah, karena ini ya pasti dia secara afiliator, secara ya semua marketing activity-nya itu digenjot gitu ya. Nah, termasuk juga dari budget iklannya pasti. Kita coba lihat di sini. Nih ya, untuk ad yang ada tulisannya ad seperti ini ya, di pojokan ada tulisannya ad. Ini itu adalah yang diiklanin. Ini periode awal Maret ya, sampai sorry, ini berapa nih? Nah, awal Maret. Nah, ini awal Maret ya, sampai tanggal 10 kemarin ya, itu ini sorry, ini ada yang budget iklannya, ini pendapatan, ini pendapatan. Tadi berarti nah, ini budget iklannya kita coba lihat ya, kita coba buka di sini secara budget iklan ya. Nah, konsumsi ads-nya ya juga lumayan sih sebenarnya ya, 55,61 juta kayak gitu. Itu sih. Nah, jadi kesimpulannya apa? Jadi brand-brand besar ya di periode Ramadan, karena memang momentumnya dapat, mereka juga menggenjot secara budget ya. Ad spend mungkin dia genjot juga ya, termasuk mungkin dia untuk meng-hire afiliator makin gila-gilaan gitu ya, endorse makin gila-gilaan kayak gitu, karena mungkin ya perputaran cash flow-nya udah lumayan oke gitu ya di bulan Ramadan nih di 1 Maret, mulai 1 Maret gitu. Semuanya nih 1 Maret ya mulai spike secara pendapatan di sini 1 Maret. Nah, ini 1 Maret dia mulai naik gitu. Nah, G2G sebenarnya dari tanggal 28 dia udah naik ya. Nah, cuman di sini dia mulai stabil di mulai dari 1 Maret ya. 1-2 Maret masuk ke Ramadan dia mulai stabil gitu. Nah, jadi bisa diartikan juga ya, brand-brand besar itu spendingnya, budget marketingnya ya pasti dia mulai digenjot di situ gitu. Apa imbasnya? Ya imbasnya seperti tadi,
apa brand-brand yang di bawahnya ya, atau mungkin brand-brand yang yang inilah yang kejar-kejaran lah, itu pasti ada imbasnya juga di situ ya, berimbas juga gitu, kena efeknya juga ya. Jadi rebutan market di situ, belum lagi ditambah ya brand skincare yang baru-baru gitu ya, banyak banget sekarang pertambahan brand skincare di platform TikTok itu sangat luar biasa gitu ya. Jadi ya makin memperketat persaingan di situ gitu. Jadi itu yang bisa juga menyebabkan iklan-iklan kalian mungkin ya, brand skincare atau mungkin yang apa namanya di niche yang lain mungkin gitu, itu bisa juga berpengaruh. Cuman ya ada beberapa apa namanya niche gitu ya, produk ya, itu masih oke gitu ya, masih sustain ya. Kayak contoh ya apa namanya peralatan rumah, terus kayak fashion itu yang kita temuin itu masih lumayan bagus gitu ya. Nah jadi di sini ini brand skincare aku ambil untuk pembelajaran aja gitu buat teman-teman ya. Nah lalu dengan fenomena tersebut ya, mungkin kalian ada pertanyaan, loh Bang, budget kecil apa bisa menang Bang gitu ya, dengan raksasa-raksasa yang dia secara budget marketing ya, ad spend-nya itu udah gila-gilaan ya, udah ratusan juta bahkan miliaran gitu ya. Bisa aja gitu, karena pasti semuanya itu ada kelemahannya sendiri-sendiri, ada kelebihannya sendiri-sendiri gitu ya. Kayak ini contohnya, di sini ada gambar pesumo ya, di sini ada yang besar ada yang kecil nih gitu. Jadi yang besar tuh pasti ya ada kelebihannya, dia besar jadi secara power mungkin lebih kuat gitu, tapi dia lamban ya, dia lamban gitu. Nah terus ada yang kecil di sini ya, mungkin secara power kurang kuat gitu ya, tapi dia lincah gitu. Nah jadi kita jangan fokus ke yang besar-besar tadi, yang apa namanya raksasa-raksasa tadi itu punya gitu, tapi kita harus lihat ke brand kita nih, apa yang bisa ditonjolin, apa yang bisa dijadiin kekuatan yang lebih powerful nih gitu. Jadi seperti itu. Nah jadi jangan nanggung ya, kalau misalkan kita mau buat brand gitu, jangan nanggung. Kita jangan asal cuman mau jualan aja, go to market aja, itu ya bukan nggak boleh sih, nggak ada yang nyalakan juga. Cuman kalau menurutku kurang pas gitu ya. Karena ya brand yang nanggung itu cepat atau lambat pasti akan kalah juga gitu ya. Tetap improve dan berinovasi itu kuncinya. Jadi terus beradaptasi ya, improve, berinovasi gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita ya budgetnya kecil, kecil mungkin ya jutaan, belasan juta mungkin ya, puluhan juta, tapi nggak sampai di atas 50 juta, mungkin budgetnya kecil, apa bisa menang gitu. Tentu bisa, sangat bisa gitu. Cuman kita harus perhatikan faktor-faktornya gitu. Nah, kalau di TikTok Ads itu kan ini hanyalah sebuah tools gitu ya, untuk kita menyebarkan produk kita, brand kita jauh lebih masif gitu, jauh lebih jangkauannya jauh lebih luas gitu ya. Nah, jadi di sini ada poin-poin yang udah ya aku cantumkan ya. Yang pertama adalah kualitas produk, pasti gitu ya. Mau segede apa budget iklan kalian ya, kalau misalkan secara kualitas produk kurang, jelek, sampah ya udahlah gitu, boncos, udah nggak bakalan apa namanya sustain gitu. Jadi yang pertama adalah secara kualitas produk ya. Yang kita pelajarin juga ya, brand yang secara kualitas produk itu bagus ya, kuat, disukai sama penggunanya gitu ya, sama customernya ya, terus repeat ordernya tinggi gitu, gak hanya sekali beli karena FOMO ya, itu bagus banget ya. Secara iklan juga itu bagus gitu, gak gampang goyang ya. Jadi kualitas produk itu teman-teman harus jaga ya, harus maksimalkan. Kalau bisa produknya yang lebih unik, yang beda dari yang lain. Wow, top marko top kalau bisa kayak gitu. Yang kedua ada brand awareness ya. Jadi banyak orang yang menyepelekan, buat apa sih brand awareness gitu kan. Yang penting kan kita mau sales, mau jualan. Gini. Jadi kita mau jualan, kalau orang itu nggak aware terhadap produk kita, terhadap apa yang kita tawarkan, ya sulit gitu ya. Jadi brand awareness itu sebenarnya penting. Brand awareness ini nggak hanya dari iklan sebenarnya, tapi bisa dari konten organik ya, dari live streaming ya, dari
endorse, afiliator ya, itu bisa kita lakukan kayak gitu. Gak hanya dari platform TikTok, tapi kita bisa dari luar platform TikTok, dari Twitter mungkin ya, dari marketplace, dari Instagram, Facebook mungkin diarahin ke TikTok. Nah, itu possible gitu ya. Jadi secara awareness jadi makin bagus, apalagi kalian combine dengan offline marketing ya. Jadi kalian pasang billboard di mana-mana, wah makin cakep. Tapi ya gitu, budgetnya kalian perlu sesuaikan juga ya. Nah, yang ketiga, kalau tadi kita bahas brand awareness ya, gimana caranya orang-orang itu aware gitu ya, atau ya paham lah dengan brand kita ya. Pasti secara branding itu juga harus diperhatikan ya. Supaya apa nih? Nah, jadi kalau misalkan orang brand awareness itu kita ngasih tahu orang ya. Nah, kalau branding itu ya, ini lebih supaya brand kita itu melekat di otak mereka gitu, dan kita bisa lebih mudah untuk jadi top of mind gitu ya. Branding itu ya seperti logo ya, seperti warnanya atau color palette-nya gitu ya, terus kayak desainnya mungkin dan lain sebagainya gitu ya. Terkait angle konten, voice ya gitulah ya terkait branding. Nah, terus positioning. Nah, ini nih. Nah, kalau misalkan positioning itu kalian bisa pilih ya, yang masih belum banyak yang masuk di situ. Nah, itu cakep banget gitu. Nah, positioning nggak asal milih. Bukan hanya kita pilih yang nggak ada pesaing di situ. Malah kadang nggak ada pesaing itu bukan pertanda yang bagus. Bisa jadi itu pertanda yang buruk gitu ya. Nggak ada pesaing bisa jadi bukan karena juga nggak ada yang mau di situ, tapi mungkin karena ya memang marketnya jelek, bisa jadi gitu. Nah, jadi positioning itu penting. Kalau misalkan kalian mau tahu ya, pemahaman positioning itu yang paling sederhana adalah gimana sih brand ini menempatkan diri gitu. Misalkan skincare ya, skincare itu kan macam-macam nih gitu. Jadi kalian bisa pilih niche yang lebih spesifik. Misalkan skincare untuk ibu hamil. Nah, itu lebih niche tuh. Positioningnya memang spesifik ke ibu hamil. Atau mungkin skincare untuk bayi. Nah, skincare untuk itu. Nah, gitu. Jadi positioning ini itu sebenarnya penting ya. Gitu. Tapi banyak banget brand owner, business owner yang masih mengesampingkan ini gitu. Ya. Kalau setelah kami track back ke belakang, kami lihat lagi gitu ya, brand-brand yang dia sustain dan berhasil gitu ya, dan secara gonjang-ganjing di market itu gak terlalu berpengaruh, positioningnya memang oke, mantap gitu ya. Yang berikutnya ada pricing strategi gitu, apalagi di market yang seperti ini, pricing strategi itu adalah salah satu hal ya, yang bisa dilakukan untuk mengoyak-ngoyak psikologi audiens gitu ya, psikologi target market kalian gitu, supaya dia nggak kebanyakan mikir dan dia mau langsung bayar beli gitu untuk pricing strategi, kayak harga coret, kayak promo, diskon dan lain sebagainya gitu. Nah, terus yang berikutnya ada konten dan gimmick marketing. Yes, ini penting ya, apalagi di TikTok ya, content is the king bro. Nah, cuman jangan hanya sekedar konten gitu ya. Sekarang itu semuanya ya konten ya, bisa gitu bikin konten. Tapi gak banyak yang bisa bikin konten yang dia ada attentionnya di situ gitu ya. Yang mengundang penasaran, yang menarik perhatian itu jarang. Nah, makanya di situ kalau bisa ada juga gimmick marketingnya gitu. Contoh misalkan kayak brand Kafani gitu, jualan kain kafan di TikTok, ada pocong-pocongannya. Nah, itu menarik gitu ya, hal yang baru ya. Nah, terus dia secara positioning, branding juga oke di situ. Itu mantap sih gitu. Cuman ya plus minus, pasti ada plus minusnya. Nah, yang terakhir adalah custom audience. Nah, jadi banyak yang menyepelekan custom audience gitu ya. Loh mas, aku kan pakai GMV Max ya, jadi gak ada custom audience-nya. Ya, betul gitu. Cuman akan ada saatnya dimana mereka yang pakai GMV Max itu bakalan stuck gitu ya. Bakalan stuck ya, budget spendingnya segitu, bahkan ada yang mengalami penurunan, dan ya ujung-ujungnya pindah ke Ads Manager gitu. Nah, untungnya kalau di Ads Manager itu, kita bisa utak-atik dari audience yang ada, dari custom audience-nya gitu. Nah,
Jadi custom audience ini ibaratnya kita memeta-metakan gitu ya, memeta-metakan orang ya yang udah masuk ke toko atau yang udah beraktivitas gitu ya di platform kita, di TikTok kita, di akun kita ya atau di toko kita, itu ngapain aja, itu bisa kita peta-petakan gitu. Mereka udah beli, mereka itu cuman lihat-lihat aja, mereka itu masukkan ke keranjang, mereka itu klik tombol beli tapi nggak jadi bayar, itu bisa kita dipeta-petakan, dikumpulin jadi sebuah audience gitu. Loh mas, apa mas untungnya kita bisa mempunyai custom audience? Nah itu bukan hanya sekedar dibikin gitu, enggak ya, tapi custom audience ini kita bisa digunakan ya, kita bisa gunakan sebagai strategi marketing kita ke depan gitu. Jadi custom audience ini itu kita gunakan untuk ya bisa untuk retargeting, menargetkan ulang gitu ya. Karena gini, dengan banyaknya brand ya, dengan banyaknya brand yang ada di TikTok atau di platform apapun itulah gitu ya. Nah, pasti kan satu orang itu nggak hanya dia dapat dalam satu hari mungkin ya, nggak hanya dapat hanya iklan dari brand kalian aja. Pasti dia dapat beberapa brand yang niche-nya sama seperti kalian. Misalkan skincare nih, ya misalkan aku nih, aku dapat iklan di pagi misalkan ya, Skintific, terus dapat lagi G2G, dapat lagi apa contoh Scarlett mungkin MS Glow apapun itulah gitu, dapat beberapa kali satu hari. Jadi itu kita harus tampil lebih banyak gitu ya dibandingkan yang lain. Caranya gimana? Kita harus memanfaatkan custom audience dengan retargeting campaign. Kita target ulang gitu. Kita target ulang mereka yang sudah pernah masuk dan kita ambil datanya, itulah ibaratnya kayak gitu. Itu custom audience ya. Nah, terus juga, nah karena sekarang itu bukan hanya gini, jadi perperangannya sekarang itu adalah reach and frequency. Semakin kita banyak tampil atau muncul di orang, itu kita akan jadi lebih menang gitu. Kita akan jadi top of mind di situ, kayak gitu ya. Nah, jadi ya itu retargeting campaign ya, retargeting atau kita menyasar ulang orang yang pernah masuk ke dalam toko kita atau ke profil kita ya. Itu penting gitu. Terutama kalau misalkan strateginya long term, jangka panjang, ya itu penting gitu ya. Nah, banyak orang yang gini, buat apa sih mas gitu ya di retargeting gini-gini, aku maunya sales gitu. Nah, ya jadi kalau misalkan mau sales ya, itu kan ya pasti di awal itu dia harus cari traffic dulu, harus memperkenalkan dulu gitu. Pacaran aja kalau misalkan nggak kenal ya gimana mau nikah gitu. Harus kenal dulu, harus nyaman dulu baru lamar gitu, baru nikah. Sama seperti kita memasarkan suatu produk gitu ya. Jadi kita harus kenalin dulu, baru udah kenal, kita follow up ya. Udah di follow up nih, udah di speak gitu ya, kasih penawaran yang menarik gitu. Baru mereka mau untuk beli di kita gitu. Sesimpelnya kayak gitu. Ya. Terus ya itu. Nah, terus juga ada yang namanya custom audience ini untuk remarketing campaign ya. Kalau tadi retargeting untuk ya sekedar mengingatkan ulang lah gitu, menarget ulang supaya lebih inget gitu ya. Terus ada remarketing. Remarketing itu adalah membujuk ulang ya. Jadi orang yang sebelumnya itu udah misalkan ya memasukkan ke keranjang nih tapi belum bayar, kita bujuk dong gitu. Kita tagih, ini loh aku ada promo nih gitu ya. Ini loh aku ada cashback nih sekian persen misalkan ya. Atau sekian 10.000 gitu ya. Nah, jadi supaya yang masukkan ke keranjang tadi dia inget kalau dia pernah masukin ke keranjang gitu. Dan juga dia mau buat bayar karena dia tahu di situ, oh ini lagi ada promo THR nih, misal contoh ya. Atau oh lagi ada promo Ramadan nih. Harganya yang sebelumnya 100.000 jadi 80.000 nih. Wah, untung nih aku. Kapan lagi ada promo? Jadi ya udahlah, check out sekarang kayak gitu guys. Nah, jadi itu yang bisa dilakukan kalau misalkan kita ngerasa budget kita tuh kecil gitu ya. Terus ya kita harus kuatin dari faktor-faktor yang ada di sini gitu ya. Jadi ini penting, jangan cuman utak-atik dashboard aja, utak-atik dashboard gitu, capek sendiri jadinya gitu. Utak-atik dashboard tapi di balik layarnya atau di fundamentalnya nggak di apa-apain ya nothing bro gitu, gak akan ada hasil yang
signifikan. Nah, ini juga penting nih, maksimalkan di momen THR-an 2 minggu sebelum Ramadan ya. Feelingku ya, dari pengalaman kita gitu. Jadi akan selalu ada yang namanya peak season ya. Kemungkinan nanti di THR pas dibagiin ya, mungkin 2 minggu sebelum Lebaran ya, kayak gitu. Ya, di situ mungkin ya daya beli orang mulai naik karena udah pada pegang duit gitu ya. Jadi kalian bisa manfaatkan itu, gencarin ads-nya, gencarin kalau misalkan kalian ada akses afiliator, misalkan ada grupnya khusus, di-boost lagi di situ. Apalagi ya, kalian misalkan endorse KOL dan lain sebagainya, ya itu dimaksimalkan lah di 2 minggu sebelum Lebaran, kayak gitu. Nah, kita juga bisa lihat di sini. Nah di sini kapan THR dibagikan. Nah, ini dari Detik News ya, news.detik.com ya. THR aparatur negara akan dibayar 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Mulai dicairkan pada hari Senin 17 Maret. Berarti 17 Maret guys. Itu kalian bisa kalian genjot. Ini dari PNS ya, yang negeri ya, aparatur negara ya. Yang swasta mungkin ya tinggal menyesuaikan aja gitu. Jadi harapannya daya beli orang naik gitu ya. Jadi nanti iklannya juga makin gacor juga teman-teman gitu. Jadi ya persaingan juga makin nggak terlalu sengit lah gitu karena daya beli orang juga itu udah membaik seperti itu. Nah, tapi teman-teman harus memperhatikan ini. Jadi kenapa perlu maksimalkan di momentum THR-an gitu ya, di akhir-akhir ketika mendekati Lebaran gitu ya. Karena gini, awas ya, di Q2 kuarter 2 mungkin ya, semoga aja enggak ya, akan lumayan chaos gitu ya Pak Bu ya. Akan lumayan chaos ya. Kenapa Mas bisa gini? Karena ya dalam periode Lebaran ya, Ramadan menuju Lebaran itu mereka udah spendingnya ya gila-gilaan ya, buat beli baju Lebaran ya, buat beli nastar